Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim mendapatkan informasi katanya di daerah Puncak Manik ya, di daerah Sumedang ini, di Kabupaten Sumedang, ada salah satu perkampungan yang berada di atas pegunungan. Dan dari dulu sampai sekarang di gunung ini tuh atau di tempat ini tuh tidak boleh lebih dari 20 rumah. Dan ini akses jalannya juga kayak gini nih, seperti ini jalan setapak ya, nggak tahu ini bisa nanjak atau enggak nih sepeda motor. Waduh, sepertinya kita harus berhenti terlebih dahulu nih, karena saya berdua bersama istri saya, apalagi bawa motor Matic kayak gini, udah cek jalannya bun, coba, tuh, nggak kuat nanjak, ini kebayang nih sampai puncak bakal naik atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, ini seriusan ya, ada perkampungan di tempat kayak gini. Oke, waduh, udah nanjak terus ini mah. Tuh. Nanjak terus. Kayaknya nggak bakal ini nih. Coba dicek ya sampai atas ya. Cek dulu sampai atas yuk. Wah, udah ini mah. Jalannya juga bahaya, licin. Nggak memungkinkan, Bon. Jalannya nggak memungkinkan. Soalnya terjal banget ini mah, seriusan. Nggak mungkin, kalaupun dipaksain itu nggak bakal bener kalau misalkan nanti turunnya lagi tuh. Udah. Wah, udahlah. Mendingan nanti ganti sepeda motor ya. Ganti sepeda motor, balik lagi ke sini. Pakai motor yang benar-benar pas. Karena kalau misalkan Matic jadul kayak gini mah, nggak mungkin kan, Bun, mending balik lagi aja deh. Terus juga jalannya licin, nggak bakal kondusif. Nggak bakal kondusif kalau bawa sepeda motor yang ini mah, harus benar-benar yang itu tuh. Terus jalannya kalau misalnya habis hujan kayak gini licin. Mendingan pulang aja deh, yuk. Kalau udah jalan kaki sendiri mau ke atas, sanggup nggak? Hah? Nggak kebayang. Kayaknya harus jalan kaki. Harus enggak, sepeda motornya itu harus yang benar, yang kuat. Nggak bisa pakai motor kayak gini, yang Matic kayak gini, harus motor Jalu. Ya udah, kita pulang lagi aja deh. Yuk. Nanti lain. Turun dulu aja ya. Soalnya jalannya takut licin. Bantu ditarik dong, Bun. Ya kondusif soalnya pakai motornya motor Matic, terus motornya jadul lagi, harus motor yang besar ini mah, naik sini mah. Kalau pakai Matic mah nggak bakal muat. Bukan nggak bakal muat, nggak bakal nanjak. Mau dipaksain juga, ini baru juga seberapa ya, pertengahan juga belum.
Udah, Bunda. Bun, ayo tuh. Udah, yuk. Dan sepertinya kalau di sini masih ada kayak apa ya, binatang kayak gitu deh, mungkin binatang buas ya. Kalau macan kumbang pastinya masih ada deh sekitaran sini. Mungkin kapan-kapan lagi aja deh Bun, balik lagi ke sini bawa motor yang bener, yang besar. Dan tadi juga informasinya tuh ada berapa rumah? 9 rumah ya? 9 rumah. Terus rumahnya pada gedong semua, rumah bagus lah istilahnya kalau gedong itu dalam bahasa Sunda ya. Dan akses jalannya kayak gini nih, kebayang itu kalau misalkan angkut pasir, angkut apa itu ke sini. Sekarang kita mah mendingan gini aja, keliling perkampungan nih di Kecamatan Buah Dua sambil ke daerah Congeang juga. Ibu punten. Punten Bu. Hah? Ya kalau misalkan nggak pakai mic nggak kedengar. Gak usah. Biar aja deh. Nah, ini mah vlog ayah bukan vlog bunda. Vlog bunda aja sendiri kalau pakai mic. Nah, kita mendingan melintas aja deh ke daerah Congyang ya Bun ya. Soalnya Congyang itu apa ya, sebuah kampung miliarder baru. Kenapa? Enggak, soalnya kan kena jalan tol semua. Harga tanahnya pada mahal-mahal. Apalagi Paseh. Paseh, daerah Paseh. Kampung miliarder. Nah, ini bangunan yang ini tuh nggak tahu rumah atau kuburan sih. Soalnya bangunnya megah sekali, kayak bangunnya bagus banget. Kelihatan ya? Dan terakhir itu ayah kesini itu tahun 2017, 2016. Kalau dulu mah belum kayak gini nih. Jalan juga tuh sekarang udah bagus. Kaget semenjak ada pembangunan tol di sini. Bismillah. Udah jadi jalan nasional sekarang mah. Mulus jalannya. Dan di sini tuh banyak rumah kosong loh Bun. Bener gak? Ya banyak rumah kosong tuh. Kiri kanan kita itu sebenarnya rumah-rumah yang udah tidak ditempatin atau jarang ditempatin karena kebanyakan masyarakat sini tuh ya kerja ke kota ya. Nggak pulang-pulang berbulan-bulan, bukan berhari-hari ya. Yang berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Terus rumahnya juga banyak rumah jadul. Brum anjay. Kalau motornya gede enak nih. Sayang motornya metik kecil lagi. Syukur dah. Tuh, ini rumah kosong juga tuh, rumah jadul. Apalagi nanti nih kalau di Congyang pasti wah kaget, banyak rumah-rumah yang udah nggak ditempatin. Soalnya di MJ semua sih. Tahu nggak di MJ? Terus ya sih nggak tahu. Daerah manfaat jalan DMJ itu ya, jadi daerahnya itu udah masuk ke jalan. Kalau bawa elep
Gimana nih, kalian suka nggak kalau misalkan vlog-vlog kayak gini nih, perjalanan, ya kalau misalkan saya survei lokasi ke rumah-rumah yang di hutan, rumah-rumah mencil gitu deh. Kalau misalkan suka, bakal terus nih bikin vlog kayak gini nih. Yang penting kalian terhibur. Soalnya di channel Kang Hakim udah lama banget jarang upload. Ada yang tinggal di sini nggak? Kalau ada yang tinggal di daerah sini, komen dong. Sekarang jualannya bener-bener mulus. Semulus Luna Maya kali ya. Tuh, rumah mewah. Bagus banget. Ya, bagus ya. Minimalisan. Nah, di depan tuh rumah besar, agreng. Yang itu tuh. Oh, villa ya. Oh bukan, ini wisata. Tempat wisata air panas tuh. Iya, villa juga sih. Objek wisata air panas di sini. Jadi pemandian sepertinya. Iya, tempat wisata itu mah kolam renang. Kolam renang air panas. Tuh lihat jalan tol. Sekarang mah udah ada kemajuan di daerah Congyang tuh. Dan rencananya dulu teh di sini teh ada exit tol ya, cuman exit tolnya di daerah Paseng. Nanti nggak bakal kedengeran. Bising soalnya suaranya tuh bising sama kendaraan. Nah kalau dulu mah nggak gini Congyang tuh. Sekarang mah pangling banget. Mungkin ada rumah yang tergusur sama jalan tol nggak? Komen ya. Komen ya yang misalkan rumahnya tergusur sama jalan tol, komen. Siapa tahu tadi yang tadi bekas jalan tol itu ada pemilik rumahnya nih yang nonton di sini. 10 tahun ke depan yakin Congyang bakal jadi kota besar. Bakal maju lah. Kalau dulu mah kayak tertinggal waktu saya di sini tahun 2017 atau tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 2016 ya, waktu jadi itu tuh sales buku LKS buat ke sekolah SD. Sekarang pangling banget. Nah dulu jalan di sini tuh hancur, rusak, gopak. Iya, Congyang kan masuk opak. Nah di sini tuh kalau nggak masuk sini, apalagi ke arah ujung jaya yang sana, ya udah jalannya tuh garek gok gitu. Dari Jul, ya betul. Nah ini pusat kecamatannya. Kalau dulu jalan terendah. Nah ini masjid nih, sering sholat juga di sini nih. Enak, airnya jernih, deras, besar lagi. Dulu sekarang jalannya sampai Pasek sana deh. Kalau dulu mah udah mulai hancur di sini deh, hancur parah. Gak bakal bisa semulus kayak gini nih buat sepeda motor. Sekarang mah anteng terus bawa motor. Apalagi nanti kayak di Pasek bakal lebih wah lagi dari ini, bakal kaget lagi, bakal tercengang lagi sepertinya. Jalan tol lagi. Nah kalau di sini dulunya tuh rumah semua bun, kiri kanan itu padat penduduk, rame.
Sekarang mah tuh udah kosong kan, ini banyak rumah baru juga yang baru dibangun tuh. Yang ini nih yang bakal kayak istana nih. Ya. Oh. Ih, luar biasa. Tanahnya tergusur. Lu gak kayak gini. Iya, ada rumah juga tuh di bawah jalan tol. Hah? Warung? Iya gitu. Bagus banget. Kalau di sini di daerah Jambu ya, ini kita memasuki wilayah daerah Jambu. Kalau nggak salah tuh penghasil ini nih, nah mebel-mebel kayak gini nih, daerah Jambu. Cuman sekarang mau panggilnya kagetnya itu apa ya? Bukan ada bangunan koko atau gimana, cuman rame rumah dulu mah kiri kanan, sekarang jadi pada banyak lahan kosong. Seingat saya tuh waktu dagang speaker, nah jualan speaker daerah sini tuh padat banget sini tuh, padat ramai penduduk. Nah, banyak lahan kosong, apalagi nanti di depan juga. Gas, malam. Kalau jalan emang ini bagus banget jalannya tuh, mulus, rahayu, berkah selamat. Kalau dulu nggak kayak gini, jalan aspalnya aspal biasa, terus juga banyak lubang. Sekarang udah permanen, tuh tukang bakso langganan. Nah di depan, apalagi depan nih, panglinya itu ada hutan salak ya, kalau nggak salah udah hutan salak. Cuman sekarang udah rata. Punten. Nah karena di sini ada gerbang tol, Paseh. Nah ini gerbang tol Paseh. Motor bisa masuk gak ya? Tol kalau bisa masuk tol ya, kebut-kebutan. Tapi nggak bakal bisa. Oke, lampu merah kita harus taat sama peraturan lalu lintas. Berhenti dulu. Nah ini yang bekas yang sekarang dijadiin tol ini. Nah ini dulunya rumah semua. Sebelah sini lagi apa? Sebelah kanan rumah semua. Lah itu kok lurus? Bisa kali ya? Melanggar juga nggak jadi masalah. Lampu merah di sini nggak berfungsi. Kita atur aturan. Terus harga jual tanah di sini tuh menjulang tinggi. Yang tadinya 1 meter, 1 tumbak, 1 bata itu kurang lebih 1 juta, 2 jutaan lah di angka segitu. Pinggir jalan kayak gini sekarang udah nyampe puluhan juta, 20 juta bahkan lebih malahan kalau nggak salah tuh. Karena banyak ya pengusaha-pengusaha asing, bukan pengusaha asing sih sebenarnya ya. Jadi yang kaya raya terutama orang-orang Chinese, pernah juga ada yang kontak saya suruh nyari di tanah di sekitaran Pasir dan juga Jambu. Dia rencananya mau bikin apa ya, butuhnya tuh 10 hektar, gila, bukan main. Sempat nganter juga ke sini nih, nyari-nyari di sini, cuman harganya ya saya 2 juta, 3 juta, bambu udah 20 juta per bata, per tumbak. Satu tumbak itu sama dengan 1 bata 14 meter. Bun, nyari minum lah, haus nih. Nyari minum, haus. Dulu benar-benar kampung banget di sini teh. Nah kalau hutan ini masih dari dulu masih kayak gini. Cuman yang bikin bedanya itu jalannya doang. Bagus. Cuma jualan di hutan ya. Cuma ada pembelinya gitu.
Nah kan udah hutan itu malah hutan salak ya, di sini mulai perumahan. Nah udah kayak gini. Dan dari dulu juga kalau misalkan daerah pasir ini penghasil pasir, ada penambangan pasir. Kalau di rumah di situ jam jam segini habis dulu itu ada yang itu tuh, yang apa? Ya apa? Banjur jalan, nyiram. Kalau kebunnya di situ. Nah, penambangan pasir di depan. Kayaknya mobil pasir semua nih waktu itu. Jam, bukan jam truk ini mah. Nah, yang ini, yang angkut pasir. Nah, ini pertambangan pasirnya tuh. Si pilkada rame ya banner. Ada pulang sekolah. Yang nunggu jemputan nih, udah cinta biasanya. Wow. Oke deh. Sekarang juga udah nyampe ujung Kecamatan Pase, udah nggak ada yang aneh lagi. Kita masuk jalan utama, bakal masuk jalan utama penghubung antara Kabupaten Cirebon dan juga Bandung ya. Jadi mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Ya tadinya pengen ke puncak apa? Puncak Mani kamu ya? Puncak Mani cuman sayang sepeda motornya aduh nggak bisa naik ke atas. Jadi dilanjutin jalan-jalan, dilanjutin pulang. Sebenarnya bukan jalan-jalan, pulang. Sambil pulang, sambil bikin konten, sambil bikin vlog. Percobaan ini loh ya. Kalau misalkan kalian seru dengan perjalanan saya seperti ini, bakal dilanjut lagi kalau misalkan penontonnya nyampe 1000 penonton, 1000 atau 2000 penonton bakal lanjut lagi dan bakal lebih indah dari ini. Maksudnya bakal indah seperti apa? Nanti bakal di perkampungan. Kita lihat persawahan dan juga pegunungan. Vlog jalan-jalan sepeda motor kayak gini. Makanya tembusin dulu dong penontonnya sampai 1000 atau 2000 penonton. Saya akan lagi mengundur diri sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.